Periode ini juga dikenal dengan tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi. Meskipun sempat ada ketegangan dan konflik Muslim, Kristen, dan Yahudi, namun mereka bisa hidup berdampingan secara damai dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat sekalian, penaklukan Andalusia melahirkan generasi emas pembentuk peradaban mulia. Nah, sekitar tahun ke-92 Hijriah atau sekitar tahun 714 Masehi, di bulan suci Ramadan, penaklukan Andalusia terjadi. Atas perintah Musa ibnu Nusair, gubernur khilafah Islam di wilayah Afrika Utara pada waktu itu, beliau mengutus Tariq bin Ziyad dan ribuan pasukannya, untuk membuka wilayah semenanjung Iberia ini. Penaklukan ini terjadi saat Andalusia pada situasi paling buruknya. Sebab sebelum tersentuh dakwah Islam, kondisi Andalusia tidak jauh berbeda dengan bangsa Eropa lainnya, yaitu masih gelap dan terbelakang. Walaupun mereka sempat mengalami kemajuan hidup di aspek material, seni dan budaya berkembang mewarnai kehidupan mereka di bawah Imperium Nasrani, namun masa itu berubah total saat bangsa Goth berhasil mengusir bangsa Romawi dari Andalusia. Mereka mendirikan kerajaan Visigoth yang memerintah Andalusia dengan tangan besi yang dipimpin oleh Roderick. Sahabat kalian, hal itu diperparah sebab terjadinya perebutan kekuasaan oleh Attila, yaitu putra Raja Witiza yang berkuasa sebelumnya, dengan Roderick yang berhasil merampas kerajaan dengan bantuan sejumlah bangsawan dan tokoh agama. Nah, perebutan kekuasaan tersebut tentu membuat perpecahan di Andalusia dan membuat stabilitas politik menjadi kacau balau. Nah, selain aspek politik yang kacau balau, aspek sosial pun terbagi dalam beberapa strata sosial ternyata, seperti golongan bangsawan yaitu pangeran bangsa Goth, kemudian golongan rohaniawan yaitu tokoh agama, dan golongan kaum rendahan yaitu petani dan budak, serta kaum Yahudi. Nah, sahabat kalian, saat proses penaklukan untuk sampai ke Andalusia, Tariq bin Ziyad beserta kurang lebih 12.000 pasukannya menyeberangi sebuah selat kecil yang membelah Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Nah, serta memisahkan Spanyol di Eropa dari Maroko di Afrika. Nah, kelak selat inilah yang akan dinisbatkan kepada nama beliau, Gibraltar atau Jabal Tariq. Nah, sahabat sekalian, Jabal Tariq merupakan tempat penting pertama yang harus diduduki. Kenapa? Sebab mengingat tempat itu adalah gerbang bagi Tariq untuk memasuki wilayah Andalusia. Di sana Tariq bin Ziyad melawan pasukan Cordoba dan berhasil mengalahkan pasukan Cordoba. Tariq bin Ziyad pun menjadikan tempat itu sebagai pangkalan utara kaum muslimin. Sahabat sekalian, kemudian ketika pasukan Tariq bin Ziyad akan berperang melawan bangsa Goth yang kurang lebih jumlahnya 25.000 pasukan, ternyata Raja Roderick tidak berada di tempat. Hal tersebutlah yang juga melemahkan kekuatan bangsa Goth dan sangat menguntungkan bagi pasukan Tariq bin Ziyad. Nah, atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pasukan Tariq bin Ziyad pun menang atas pasukan Roderick yang terkenal kekejamannya. Kekuasaan Roderick pun tumbang. Dari sinilah kemudian Tariq bin Ziyad meneruskan perluasan wilayah Islam hingga ke selatan Andalusia tanpa ada perlawanan yang berarti. Baik Tariq bin Ziyad maupun Musa bin Nusair tak hanya menaklukkan kota Andalusia, tapi juga hati masyarakat Andalusia. Hal ini terbukti dengan berbondong-bondongnya masyarakat Andalusia memeluk agama Islam, dan mereka sangat senang dengan keberhasilan pasukan muslim yang membebaskan mereka dari kekejaman Roderick. Selesai ditaklukkan, sahabat sekalian, Andalusia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Abdurrahman III dan penerusnya. Kota Cordoba, salah satu kota di Andalusia, menjadi pusat intelektual dan budaya dunia. Dengan universitasnya, perpustakaan, dan masjid yang megah, termasuk Masjid Agung Cordoba yang begitu terkenal dengan arsitektur dan dekorasinya yang luar biasa.
Nah, selama periode ini Andalusia menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Dan juga para ulama yang namanya harum sampai hari ini itu lahir di tanah Andalusia. Ya, sebut saja Imam Al-Qurtubi dengan kitab tafsirnya yang begitu fenomenal, yaitu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Selain dikenal sebagai ulama tafsir dan qiraah yang tentu ahli dalam ilmu tajwid, beliau juga seorang tokoh ulama ahli hadis. Beliau memiliki wawasan pengetahuan yang sangat luas tentang hadis. Sahabat kalian, kemudian ada juga Imam Asy-Syatibi yang lahir di tanah Andalusia, yang merupakan salah satu ulama besar dalam bidang qiraah. Dan juga ada ya Ibnu Al-Baitar. Beliau adalah seorang ahli botani dan apoteker yang dikenal karena mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi tentang lebih dari 1.400 jenis tanaman dan bahan obat-obatan. Kemudian ada juga Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan polimet dengan kontribusi yang luar biasa di bidang fisika, matematika, dan ilmu alam, serta banyak ilmuwan dan ulama yang lain memberikan kontribusi besar dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, sahabat kalian, Andalusia juga terkenal dengan kemajuan dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Selain itu, periode ini juga dikenal dengan tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi. Meskipun sempat ada ketegangan dan konflik Muslim, Kristen, dan Yahudi, namun mereka bisa hidup berdampingan secara damai dan berkolaborasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, sahabat sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya dengan Islamlah akan lahir generasi emas yang tak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuannya, namun ada takwa yang membungkus kecerdasan itu sehingga menghasilkan peradaban maju yang agung dan mulia untuk umat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.